Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan untuk hari yang baru. Mari kita buka di dalam doa, mengucap syukur kepada Allah. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur. Selamat pagi. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami Tuhan. Untuk belajar daripada Engkau. Untuk memperbaharui hidup kami. Sehingga ada damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kemenangan sudah kami miliki. Karena Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami hari ini, saat ini untuk pembacaan dan perenungan. Juga hari-hari kami, segala kegiatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Kita ada hari ini dengan satu kesehatan yang baru. Saya percaya, kalaupun saudara dalam keadaan sakit atau tidak sehat atau kurang sehat, kita percaya, kita berdoa, kita serahkan hidup kita kepada Allah. Dan Dia akan buka jalan untuk kita. Saudara, pembacaan hari ini kita baca dari Matius 16 ayat 1 sampai 28. Sudah masuk ke pasal 16, ya. Kita akan segera mengakhiri Matius, kita masuk nanti pada kitab berikutnya. Matius 16 ayat 1 sampai 28. Untuk perikop pertama Matius 16 ayat 1 sampai 4 itu orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya Ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari ketika langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, orang-orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus, mereka hendak mencobai Yesus. Pada ayat terakhir, pasal 15 yang kita baca kemarin, dikatakan bahwa Yesus kemudian naik perahu dan pergi ke daerah Magdala, yaitu tempat Maria Magdalena berasal. Seperti saya katakan kemarin, daerah ini terletak di pinggir Danau Galilea, di bawah kota Kapernaum dan di bawah kota Genesaret. Jadi orang Farisi dan orang Saduki, waktu itu setelah Yesus meninggalkan Magdala, Dia pergi ke kota ini. Orang Farisi dan Saduki mereka meminta Yesus untuk memperlihatkan suatu tanda dari surga. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, tanda-tanda tentang cuaca yang akan datang atau yang akan terjadi, ya, forecast about weather, mereka tahu. Mereka bisa baca tanda-tanda itu. Tapi mereka tidak bisa menangkap atau melihat tanda-tanda yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui mukjizat-mukjizatnya. Tanda-tanda ini merupakan tanda dari kerajaan surga dan mereka tidak bisa melihat itu. Terus Yesus mengatakan angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Saudara, dalam Bible bahasa Inggris dikatakan wicked and adulterous generation. Maksudnya generasi yang jahat dan berzina. Ya. Di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan tidak setia, tapi di sini berzina. Berzina atau adulterous ini perzinahan rohani, ya, yang dilakukan oleh orang Farisi dan Saduki karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak menganggap Yesus sebagai seseorang yang berhubungan dengan Allah. Someone who has connection with God. Mereka menganggap Yesus hanya sebagai anak tukang kayu, anak Yusuf dan Maria. Kepada mereka tidak ada tanda lain yang diberikan selain tanda Yunus. Saya pernah bahas hal ini juga di pembacaan kita di Matius pasal 12. Tanda Yunus berbicara tentang prediksi kematian Yesus. Karena Yunus atau Jonah ketika dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari, ia sama seperti dalam keadaan kematian.
Jadi sama seperti kondisi Yesus berada dalam kubur selama 3 hari setelah kematian Yesus. Ini Tuhan Yesus katakan sebagai suatu prediksi yang eksplisit, ya, atau satu prediksi yang jelas dengan perbandingan, memakai perbandingan dengan Jonah atau Yunus yang berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Kita teruskan Matius 16 ayat 5-12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingatkah lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan beberapa baku roti kamu kumpulkan kemarin? Atau beberapa baku roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti yang kita baca kemarin untuk 4.000 orang. Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian?" Kita ingat ya, dari 7 roti sisa 7 bakul. "Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudara, kita ingat di pasal 15 kemarin ketika Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki tidak termasuk wanita dan anak-anak. Hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil dikatakan, dan mereka masih ada sisa 7 bakul. Tetapi dikatakan pada ayat 5, murid-murid ini lupa. Pada ayat 5 pembacaan hari ini, murid-murid ini lupa untuk membawanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, they had forgotten to take bread. Mereka telah menjadi lupa untuk membawa roti. Had forgotten, ya. Had forgotten atau telah lupa ini di sini diambil dari bahasa Greek, yaitu ephilantenomai. Ephilantenomai, ya, yang berarti willful neglect. Willful neglect atau kelupaan atau pengabaian yang disengaja. Jadi mereka tidak membawa roti karena mereka lupa atau mengabaikannya dengan sengaja. Dan mereka tidak melakukan ini atau kelupaan itu untuk tidak membawa sisa roti yang kemarin itu, mungkin karena carelessness, ya. Dikatakan karena carelessness. Karena kecerobohan mereka. Yang pertama. Dan yang kedua, karena mereka atau murid-murid ini berharap, nanti juga Tuhan Yesus bisa membuat mukjizat lagi. Jadi mereka tidak bawa sisa roti yang 7 bakul itu. Jadi telah lupa membawa roti ini merupakan satu yang ditranslate dari bahasa aslinya, bahasa Greek ephilantenomai ini adalah suatu willful neglect. Jadi kelupaan atau pengabaian yang disengaja. Tadi dikatakan karena ceroboh atau juga karena mereka pikirlah Tuhan Yesus pasti bisa nanti bikin mukjizat lagi, bisa bikin mungkin roti dari batu, dari apapun dia bisa bikin. Jadi mereka tidak perlu lihat kita bawa roti-roti bekas itu, begitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka untuk waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, murid-murid jadi ingat bahwa mereka lupa bawa roti sisa. Karena mereka pikir Tuhan Yesus bicara tentang roti yang tidak mereka bawa. Tetapi Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan dan bilang, "Oh, kalian yang kurang percaya. Kenapa kamu bicara soal tidak membawa roti?" Saudara, saya ketawa membaca ini ya. Jadi membaca Alkitab itu menyenangkan, saudara. Kadang bikin kita ketawa, bisa ketawa karena ada hal-hal yang lucu ya. Kalau saudara punya sense of humor, you can feel it gitu ya.
Sama seperti ayat ini, saya membayangkan murid-murid dengan pikiran mereka tentang roti dan mereka saling berbicara dengan satu dengan yang lain, ya murid-murid ini, dan tentang roti itu. Tapi Yesus mungkin agak kesel dengan kekanak-kanakan murid-muridnya ini. Jadi dia bilang, "Oh, you of a little faith." Kalian yang kurang percaya. Lalu Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang dia maksud di sini bukan soal roti, tapi ragi orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus mengatakan ini, murid-muridnya pun mengerti. Ragi orang Farisi dan Saduki adalah masalah pengajaran mereka. Doktrin-doktrin mereka yang menunjukkan skeptisisme atau skeptik atau ketidakpercayaan atau keraguan tentang kemesiasan Tuhan Yesus. Kita teruskan Matius 16 ayat 13 sampai 20, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kita lihat di sini saudara, bahwa Yesus dan murid-muridnya, mereka berjalan terus ya, banyak perjalanan yang mereka lakukan. Terakhir ia dan murid-muridnya ada di Magdala, di bagian bawah Kapernaum. Tapi sekarang dikatakan mereka berada di Caesarea ya, Caesarea di Filipi. Ada dua Caesarea ini atau Caesarea ini, yang Caesarea Maritima yang pertama itu yang terletak di tepi pantai laut Mediterania. Tapi kota yang dimaksud di sini adalah kota Caesarea Filipi yang terletak di daerah di atas Kapernaum ya, sudah dekat dengan daerah Syria. Nah, dikatakan itu sekitar 25 mil atau 40 km ke arah atas, ke arah north dari Danau Galilea. Yesus bertanya pada murid-muridnya siapakah dia. Dan murid-muridnya meskipun sudah bersama-sama dengan Yesus cukup lama dan telah melihat suatu keajaiban, bukan suatu tapi banyak keajaiban Yesus, tapi mereka belum bisa memberikan opini mereka sendiri atau opini yang pasti. Mereka masih bilang, ada orang-orang yang bilang Yohanes Pembaptis, engkau Elia, Yeremia atau salah seorang nabi. Tapi Yesus bertanya, menurut engkau, murid-murid sendiri, siapakah dia? Dan Petrus adalah seorang yang impetuous. Ya, impetuous itu orang yang selalu keburu-buru nafsu. me, I know, gitu ya, yang mau selalu mengunjukkan dirinya. Nah, dia ini menjawab dengan yakin bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, saudara, suatu pernyataan yang luar biasa. Tak seorang pun dari murid-muridnya yang berani buka mulut dan kasih pendapat mereka. Mereka cuma bilang, kata orang, engkau ini itu, kata orang, engkau si ini, si itu, begitu. Tetapi Petrus dengan yakinnya mengatakan, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, bahwa Petrus bisa mengatakan itu bukan karena kemanusiaan dia, tapi karena hikmat dari Allah. Lalu Tuhan Yesus juga melarang murid-muridnya untuk memberitahukan atau menyebarkan berita bahwa
Yesus adalah Mesias karena belum waktunya. Pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ini perikop berikutnya. Pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Petrus lagi. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Dikatakan sejak saat itu, maksudnya setelah murid-murid tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan ia akan menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus sekali lagi, dia tidak menerima hal itu. Mungkin menurutnya seseorang dengan status Mesias tidak akan menghadapi penderitaan, apalagi pembunuhan. Tetapi Yesus menghardik iblis yang ada di dalam diri Petrus. Dia tidak menghardik Petrus. Iblis itu yang akan menjadi batu sandungan. Kalau Petrus mempunyai pikiran manusia seperti itu. Lalu Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut Dia. Dan pada waktunya dikatakan, Anak Manusia itu akan datang dalam kemuliaan Bapanya dan membalas setiap orang, setiap kita, menurut perbuatan kita. Saudara, ayat 28 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan. Banyak tafsiran tentang ayat 28 ini saudara. Tapi tafsiran yang banyak dipakai orang adalah tentang transfigurasi Yesus. Dari keadaannya yang fully human, yang 100% manusia, ke dalam penampakannya yang mulia sebagai anak Allah. Ya, dikatakan ada yang tidak mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, ini tentang transfigurasi Tuhan Yesus di atas bukit yang waktu itu yang keadaan Tuhan Yesus sebagai manusia, 100% manusia itu ditampakkan dalam kemuliaannya sebagai anak Allah, di mana wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya pun putih, bersinar seperti terang. Hal ini terjadi 6 hari setelah Tuhan Yesus mengatakan apa yang dia bilang di ayat 28 tadi. Dan di situ Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka ikut dengan Yesus. Kita akan baca minggu depan di Matius pasal 17 tentang transfigurasi Yesus, ya. Dari manusia biasa, 100% manusia, dan dia menampakkan diri dalam kemuliaan Bapanya, kemuliaan Allah. Saudara,
Apa rema dari pembacaan hari ini? Saudara, saya sering bilang rema. Apa rema dari firman Tuhan? Apa logos dari hari ini? Jadi saya mau sedikit kasih pencerahan deh ya gitu ya. Beda rema dengan logos. Logos yaitu scripture itu sendiri atau word of God. Firman itu sendiri yang ada di dalam Alkitab. Logos, firman Allah di dalam Alkitab. Sedangkan rema itu firman yang kita ambil dari logos itu dan mau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya saya selalu katakan setelah kita pembacaan, saya katakan apa rema yang kita dapat hari ini. Yang pertama, orang Farisi atau Saduki, mereka itu orang yang buta rohani. Dan mereka masih minta tanda kepada Yesus tentang tanda dari sorga. Bagaimana mereka bisa begitu buta, saudara? Mereka tidak bisa melakukan tanda, suatu mukjizat pun atau suatu tanda pun, ya. Tapi Yesus sudah melakukan banyak mukjizat. Dan mereka, orang Farisi dan orang Saduki ini, masih juga meminta tanda. Kita saja, saudara, yang cuma bisa membaca dari Alkitab, ya, tulisan-tulisan tentang semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita bisa tahu dan mengerti bahwa semua mukjizat itu adalah tanda dari sorga. Nah, mereka ini orang Farisi, orang Saduki, kenapa mereka yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri tidak bisa melihat bahwa itu tanda dari sorga? Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa melakukan itu. Dan banyak orang-orang manusia pada waktu itu, ya. Manusia pada saat ini dengan kuasa Allah, Allah memberikan satu gift untuk banyak hamba Tuhan, bagi kita juga yang boleh memperkatakan firman-Nya dengan iman, dan firman itu terjadi tapi pada waktu itu belum ada karena Tuhan Yesus belum memberikan kuasanya, Roh Kudusnya turun atas siapapun. Nah, saudara, banyak orang-orang seperti ini pada zaman ini juga. Mungkin lebih banyak di dunia barat ya daripada di Indonesia, karena orang-orang barat itu mereka lebih pakai pikiran mereka, logika mereka, rasional mereka, reasoning mereka. Jadi walaupun sudah banyak mukjizat terjadi sekalipun di depan mata mereka, mereka masih mengelak dan berargumentasi. Saya pikir ya, meminta tanda ini adalah cuma sebagai alasan. Tapi akar yang sebenarnya adalah kedegilan hati dan ketidakpercayaan mereka. Jadi meskipun tanda sudah dinyatakan di depan mereka, mereka tetap tidak percaya. Contoh nih, saudara, ya, ada seseorang yang saya kenal, dia punya penyakit mata yaitu glaukoma, yaitu suatu penyakit mata yang mengganggu penglihatannya makin menyempit ya, dan akhirnya bisa buta. Tapi dia sudah berpuluh-puluh tahun memilikinya dan dia harus pakai obat tetes setiap hari. Itu bisa membantu dia. Nah, suatu hari dia periksa, dia bilang pressure atau tekanan di matanya meningkat yang bisa merusak penglihatannya. Dan satu-satunya jalan dokter bilang adalah operasi. Saya berdoa dan saya kasih assurance, saya yakinkan bahwa dia tidak perlu operasi. You are okay, you are okay, you are well. Tapi dia nggak percaya. Lihat nih hasil tesnya, kata dokter begini. Begitu ya, tetap saya bilang operasi. Saya tidak suka operasi, saudara, karena saya mengalami beberapa operasi dan ada side effect-nya ya. Dan kalau jadi dari situ saya mengatakan kalau Tuhan tidak mengatakan engkau pergi untuk operasi, just berdoa saja, minta Tuhan untuk kasih hikmat. Nah, seperti juga dengkul saya sudah sakit sekali, tapi dokter bilang kamu terlalu muda untuk knee replacement, jadi tahan saja. Saya pun tidak mau
ada operasi di dengkul saya. Jadi saya berdoa, saya percaya Tuhan Engkau kuatkan dengkulku tidak klek-klok lagi kalau jalan. Dan puji Tuhan, apa yang kita imani bisa terjadi. Nah, dengan orang ini juga saya imani, saya perkatakan iman saya, engkau tidak perlu ke operasi. Dan dia bilang, hasilnya begini, dokter bilang begini. Dan terus beberapa waktu kemudian dia mengadakan tes lagi. Saya tanya gimana hasilnya kali ini. Dia bilang, dokter bilang tekanannya normal. Dia bilang gitu. Saya bilang, nah percayakan Tuhan itu pasti bekerja. Hanya kita berserah dan berdoa. Tapi apa yang dia bilang? Dia terus mengelak ya. Oh, mungkin aku waktu itu lagi stres. Jadi tekanannya jadi tinggi, jadi naik. Ya terserahlah. Yang penting sekarang baik kan? Saya bilang begitu ya. Nah ini saudara, suatu contoh kecil ya. Orang sudah mengalami suatu yang luar biasa. Hasil dari dokter yang dulu buruk sekarang jadi baik. Dia bilang hanya kebetulan atau karena apa sesuatu. Masih tidak percaya meskipun keajaiban itu sudah terjadi di depan matanya dan dia alami sendiri. Jadi saudara, mari jangan keraskan hati kita. Percaya akan kuasa Allah yang masih sama, yang masih menyembuhkan, melepaskan dan memberkati. Percaya Tuhan Yesus kita sebagai anak Allah. Yang kedua saudara, rema kedua yang kita dapat, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Petrus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada Petrus untuk bertindak atas nama Yesus. Kunci adalah lambang otoritas. Kita juga tahu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Petrus memberitakan Injil, dia selalu memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Petrus sudah bertindak atas nama Yesus dengan kunci, dengan otoritas yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada dia. Nah, Tuhan Yesus juga saudara saat ini memberikan kunci, otoritas itu kepada kita. Kita diberikan amanat yang sama. Kita diberikan otoritas yang sama. Kita diberikan otoritas untuk mengikat dan melepas. Otoritas untuk menjadi representative of Jesus. Bertindak atas nama Tuhan Yesus. Dan apa arti melepas dan mengikat? Sehubungan dengan kunci. Mengikat dan melepas adalah juga berarti mengunci dan membuka. To lock and to unlock. Mengunci atau mengikat kuasa iblis. Kita punya kuasa dan otoritas yang dikasih untuk mengikat dan mengunci kuasa iblis. Yaitu kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa sakit penyakit, kuasa keterikatan, kuasa pemberontakan dan lain-lain. Dan untuk membuka, melepas kuasa, yaitu kuasa berkat, kuasa kesembuhan, kuasa kemenangan, kuasa ketaatan, kuasa kemerdekaan, dan lain-lain. Itu arti mengikat dan melepas, mengunci dan membuka. Jadi saudara, kepada kita sudah diberikan kunci kerajaan sorga, yaitu otoritas Allah. Untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dan juga kita harus mengimani itu. Kita ada iman kepada Yesus, mengatakan Yesus adalah Mesias. Nah ini adalah satu-satunya pintu untuk masuk dalam kerajaan sorga. Mengakui Yesus sebagai Mesias dan mengimaninya. Ini adalah kunci atau satu pintu. Satu-satunya pintu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Tuhan Yesus juga bilang, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus. Dan kita juga dapat menyatakan sesuatu sesuai dengan pembacaan ini. Karena otoritas yang sudah kita terima, kita dapat menyatakan sesuatu terlepas atau terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa yang ada di dalam sorga dikatakan akan merespon dan melakukannya. Jadi kalau kita mengatakan bukan kita
yang akan melakukan, kita memperkatakannya, tetapi kuasa dari surga, kuasa dari Allah itu yang akan melakukan apa yang kita perkatakan. Contohnya saudara, saya selalu berdoa untuk anak-anak saya ya. Aku ikat roh pemberontakan, roh tidak hormat orang tua, roh perbantahan, roh kemalasan, roh main game saya ikat, roh kegelisahan. Kuhancurkan kuasanya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kemudian saya katakan, ku lepas, ku rilis roh dari Allah. Roh takut akan Tuhan, roh ketaatan, roh kerajinan, roh hormat akan orang tua, roh damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya saudara, Bapa di sorga akan melepas kuasanya dan merespon doa saya dan melakukannya. Mungkin tidak terjadi secara langsung karena iblis tidak akan senang, atau dia pasti tidak mau kehilangan rumahnya ya. Kalau iblis sudah bertempat tinggal atau menempati seseorang, terus dia dihardik keluar, didoakan, dipush ya, ditekan, push back, dan dia masih mau tinggal. Jadi pada saat-saat itu pemberontakan itu kelihatan seperti semakin menggila, bukan menggila tapi semakin keras kelihatannya ya. Anak-anak kelihatan semakin melawan, tapi saya percaya roh Tuhan sedang bekerja ketika itu terjadi. Karena iblis tidak mau meninggalkan rumahnya, orang yang sudah dia kuasai. Ketika kita berdoa, mereka masih melawan, iblis masih melawan untuk mau tinggal di situ. Jadi mungkin tidak akan terjadi saat itu, tapi kalau kita terus push back, kita terus menekan, kita mengikat kuasa iblis itu, saya percaya suatu saat ikatan itu pun akan terkoyak dan anak-anak saya akan terlepas dari bondage, dari perbudakan iblis, dari ketidakpatuhan mereka, dari ketidakpercayaan mereka. Nah, miliki iman seperti itu saudara. Jangan engkau mundur ketika engkau melihat apa yang kau doakan belum terjadi. Push back, tekan terus sehingga iblis itu keluar dari orang itu, dari orang yang kita doakan, sehingga kuasa-kuasa yang mengikat orang itu terpatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Rema ketiga, setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Dia. Menyangkal diri berarti menyerahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bukan kita yang hidup di dalam diri kita lagi, saudara. Ketika kita sudah hidup baru, born again, Yesus yang hidup di dalam diri kita. Bukan lagi segala rencana kita yang kita jalankan, tetapi segala ketetapan dan perintah Allah yang kita lakukan. Memikul salib dan mengikut Yesus berarti kita harus siap untuk mengikuti contoh yang Tuhan Yesus telah berikan. Kita harus siap berkorban dan menanggung penderitaan karena nama Yesus. Dikatakan juga barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan mendapatkannya atau memperolehnya. Jadi jangan takut dengan penderitaan, dengan salib yang harus kita tanggung saudara. Karena walaupun kita kehilangan nyawa kita, kita akan memperolehnya kembali berupa kehidupan kekal yang akan kita dapat di sorga. Tapi orang-orang yang mau cari selamat dengan menyangkal Tuhan Yesus, sudah pasti dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan di dunia pun, saya katakan, di dunia pun belum tentu dia selamat badannya. Karena iblis itu penipu saudara. Kamu sangkal Tuhan Yesus, maka kamu tidak akan saya bunuh. Mungkin ada orang suatu saat ketika penganiayaan terjadi, atau mungkin kamu sangkal Tuhan Yesus, saya tidak akan kasih anak saya untuk menikah dengan engkau. Karena kita Kristen, anak kita Kristen, dia mau menikah dengan orang yang lain, dia bilang, kalau engkau tidak masuk ke percayaan kami, saya tidak boleh anak saya menikah dengan engkau.
Kalau engkau tidak menyangkal Yesus, kalau engkau tidak tinggalkan Tuhan Yesus, engkau tidak masuk dalam perusahaan besar ini. Kalau engkau tidak menyangkal atau menyangkal Tuhan Yesus, harus menyangkal Tuhan Yesus, maka engkau tidak bisa masuk dalam bagian kita. Jadi saudara, banyak iblis ya saat ini, bukan soal pembunuhan saja maksud saya. Kalau engkau sangkal Tuhan Yesus, engkau tidak saya bunuh. Jadi bukan cuma itu saja, banyak hal sekarang ini yang kita aplikasikan ke situasi dalam sekarang ini. Seperti mau menikah anak-anak ya, kalau dia nggak masuk, keluar dari iman Kristen, masuk ke agama lain atau kepercayaan lain, orang tua dari anak yang itu tidak boleh memperbolehkan untuk menikah. Sedangkan anakmu itu sudah jatuh cinta banget sama dia, misalnya begitu. Ataupun engkau harus sangka Tuhan Yesus karena hal-hal yang lain. Karena engkau mau kongkang-lingkong dengan orang, atau korupsi, atau segala yang lain yang tidak baik dan tidak benar. Engkau harus menyangkal Yesus. Nah, penyangkalan ini saudara, hati-hati. Pada suatu saat pun ketika waktu itu tiba, Tuhan Yesus datang. Dan ketika kita suruh untuk menyangkal Tuhan Yesus, belum tentu saudara, mereka yang sangkal Tuhan Yesus, engkau tidak akan kubunuh. Belum tentu, karena iblis adalah penipu. Setelah orang ini nyangkal, bisa saja dia tetap dibunuh. Jadi jiwanya pergi ke neraka, tubuhnya juga tidak selamat. Ternyata dia mati juga gitu. Kita sering lihat di film-film saudara ya, waktu seseorang diinterogasi oleh lawan mereka. Mereka cari tahu, siapa yang menyuruhmu? Di mana dia sekarang? Siapa pemimpinmu gitu ya. Nah, kalau kamu tidak kasih tahu, saya akan bunuh. Tapi kalau kamu kasih tahu, saya bebaskan. Tapi kita lihat, tapi pas orang yang ditangkap itu kasih tahu, dia buka rahasia, dia langsung dijedor gitu ya. Ketika informasi sudah didapat, tawanan itu dibunuh. Nah, kita banyak lihat dari film-film, movie seperti itu. Nah, jadi jangan pernah percaya kepada orang jahat atau si iblis atau siapapun. Iblis memakai seseorang. Jangan percaya kepada apapun yang dikatakan oleh orang jahat. Karena iblis itu penipu. Tidak ada satupun yang baik datang dari si iblis. Tapi sebaliknya saudara, tidak ada yang tidak baik datang dari Allah. Segala pemberiannya dan rencananya, rencana Allah dalam hidup kita selalu baik atas kita. Dan indah semata-mata. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita lakukan indah rencanamu Tuhan. Kita nikmati pujian kepada Tuhan. Thank you Jesus, indah rencanamu di dalam hidup kami. Thank you Lord. Thank you. Terima kasih Yesus. Di laut Tuhan, duluku tak tahu. Kita akan berat merasakan hidup ini kalau kita tidak berjalan bersama Yesus. Tanpa Yesus kita akan menderita saudara. Oh haleluya Jesus, thank you. Ku mengerti sekarang engkau padaku. Yesus selalu tolong kita. Oh haleluya, terima kasih. Dan ku merasakan indah rencanamu. Rencana Tuhan selalu indah buat kita saudara, imani. Aku mengerti sekarang Yesus. Engkau selalu tolong pada kami.
dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya. Kita bisa melihat dan merasakan indahnya rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.